bahwa hubungannya antara TNI dengan ketahanan pangan, kalau pangan tidak mencukupi, artinya kestabilan negara berbahaya. Kalau kestabilan negara berbahaya, itu tugas TNI untuk menjaga keutuhan negara. Wih, belum kenalan ya? Nama Arif, bahkan kapten bang. Nama panjangnya Arif. Nama dia Arif. Jabatan saya di BDT Pak sesuai sprint dan Ramil Muaraman. Tapi saya merangkap 3 jabatan Pak. Yang kedua, Papung Lebong. Kalau dan Ramil membawahi 4 kecamatan, kalau Papung Lebong membawahi 12 kecamatan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di situ ada OMSP, operasi militer selain perang. Di situ kita membantu pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan di daerah. Salah satunya juga termasuk di bidang bahan pangan. Jadi ada OMP, ada OMSP. Kemudian ada MOU antara Menteri Pertanian dengan kita, terutama untuk lahan sawah dan lahan kering. Maksud dan tujuannya, ya kita menyamakan persepsi lah maksudnya tentang hubungan pembudidayaan durian ini dengan bahan pangan nasional. Tujuannya hanya memberikan gambaran peran aktif kami TNI, terutama TNI Angkatan Darat, Satkowil, terutama Kodim itu Satkowil Pak, Satuan Komando Wilayah. Kalau batalion 104 itu Satpur, Satuan Tempur, ada Satban Kurs, Satuan Bantuan Tempur, itu seperti Armet, Kavaleri, Arhanu, Zeni, itu Bantur. Ada Satbanin, Satuan Bantuan Administrasi, itu DPA, Denpal, Denpal, itu Satbanin. Jadi pangan Pak, menurut Undang-Undang Nomor 18 2012 terpenuhinya pangan baik secara nasional ataupun perorangan. Tersedianya pangan yang cukup, bermutu, aman, beradab, bergizi, merata, terjangkau, tidak bertentangan dengan agama. Maksudnya kalau kita terpenuhi makan dengan maling, bisa boleh ya. Kan gitu. Terpenuhinya makan kita merampok dulu, jajah tanah orang, tidak boleh. Itu makanya kita makan tidak bertentangan dengan agama. Kearifan lokal itu warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pohon durian kita rata-rata pohon warisan. Nenek moyang kita, bapak-bapak nenek kita dulu, itu sejumnya ini menikmati. Kita tidak merawat, tidak membesarkannya, tapi tahu-tahu terbesar berbuah kita menikmatinya sebagai cucunya. Itulah berkah dari nenek kita, bapak kita yang menanam durian dulu gitu. Hubungannya nih Pak, produktivitasnya. Kalau durian produktivitasnya tinggi, harganya meningkat, otomatis petaninya sejahtera atau pemilik duriannya sejahtera. Artinya kebutuhannya untuk makan bergizi tercukupi. Baru perorangan tuh Pak. Tapi kalau kami ditingkatkan terus secara massal secara ini, ada seluruh kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Ada contoh pertanyaan di Thailand. Thailand ini semuanya hidupnya Bangkok, jambu Bangkok, daging Bangkok, ayam Bangkok gitu. Karena mereka meneliti bidang-bidang itu memang benar-benar top. Mereka memfokuskan di bidang-bidang itu dengan sistem modern, misalkan pencangkokan selukulasi apalagi ya, apa ini penyuntikan DNA-nya apa gennya apa ininya kan, mereka sudah paham. Namun kita masih tertinggal. Nah di sini diharapkan dari akademisi seperti selama ini kita didukung oleh Bapak Rektor UPP dengan Pak Kadis, itu hampir seminggu sekali kita kumpul di Kodim Pak, membahas bahwa itu tanaman buah ataupun padi. Kondisi yang ketiga, petani kita rata-rata sudah
berusia lanjut lah, ya, mungkin sekitar 45 ke atas. Tidak ada yang petani milenial, Gen Z, generasi Z, kelahiran 97 sampai 2012 yang mendalami bidang itu. Artinya apa? Kenapa pemuda-pemudi kita tidak tertarik di bidang itu? Mungkin berpikirnya itu tidak menghasilkan, kan gitu, tidak menghasilkan. Makanya udahlah bapak aja yang ngurus pohon durian itu, yang dari anak-anaknya yang pemuda-pemudinya ini yang keluar dari desa untuk mencari peluang kerja. Stigma masyarakat atau pandangan negatif masyarakat bahwa durian masih murah dan tidak menjanjikan. Jadi itulah tidak tertarik pemuda-pemudi kita untuk mendalaminya. Dan kelima, pengemasan produk durian yang masih tradisional karena kurangnya pengetahuan. Artinya gini, durian dari luar negeri semuanya dikemas masuk ke mall, masuk ke supermarket dengan harga yang benar-benar luar biasa. Di situ kita masih kekurangan semacam sosialisasi lah bagaimana mengemas produk durian kita. Yang keenam, kurangnya agrowisata durian di wilayah kita. Bapak kalau lihat di Villa Pak Monte Carlo yang di Ribu Pengadang itu udah bagus Pak. Seluruh durian buah-buahan ada di dalam itu. Kemudian di daerah Perigi di Tabubulan masuk ke dalam itu ada agrowisata durian. Ya. Paling kalau gue ini saya dapat tempat lain paling bunga. Kalau untuk agrowisata seperti yang di Batu Malang apel misalkan, siapapun yang ke sana boleh makan sepuasnya. Dilarang bakso ya, kalau itu tidak boleh buat. Tapi kalau makan sepuasnya di tempat dengan harga tiket 1.000 mereka makan kenyang. Kalau mau keluar jadi gitu. Artinya juga meningkatkan penghasilan pemiliknya kan gitu. Kalau itu semua bisa menarik masyarakat, terutama kita yang Lebong ini, Pak saya sudah 30 tahun di Lebong ini Pak, nggak mau pindah ya. Artinya apa? Saya betah. Insya Allah kalau mati udah dikubur di Curug ya, kan gitu. Nggak mau lagi saya balik ke kampung di Semarang sana. Biarlah saya di sini aja kan gitu. Artinya saya benar-benar ya tanah kelahiran kedua saya di Lebong ini. Udah 30 tahun, sementara saya di Semarang kan paling 21 tahun kan gitu. Sisanya di sini habis waktu saya. Asalnya dua, memantapkan sistem income, mendorong kemandirian bangsa. Artinya kalau personal per orang dari bawah kita sudah mandiri, apalagi nanti di lingkup teratas lebih mandiri lagi. Asal kita tiga, meningkatkan lapangan kerja. Dengan sistem yang profesional bisa menciptakan lapangan kerja di pedesaan terutama kami sampaikan. Asal kita keempat, memperkuat hubungan SDM. Artinya dari yang tadi petani tradisional dengan adanya sosialisasi penyuluhan dari Pak Kadistan dengan Pak Rektor BP, mereka meningkat ilmu pengetahuannya. Yang tadinya bersifat tradisional ini meningkat menjadi profesional kan gitu. Asal kita keenam, membangun dari desa. Jadi kita dianjurkan bawah dari desa ke bawah kita membangun sampai ke negara. Itu kondisi yang diharapkan yang diinginkan. Tantangannya Pak, terutama pupuk ya, harga pupuk, terutama tanaman buah rata-rata bisa tinggi. Saya pernah lihat di Jeruk Berga di Ribu Pengadang, begitu suplai pupuknya berkurang, jeruknya jadi masak. Saya rasa kalau pohon durian kita pupuknya top, rasanya saya yakin buahnya akan lebih meningkat. Bercita-cita membuat kawasan wisata durian yang di Tabumola Subang. Saat ini orangnya udah mulai kaya, karena mereka dari tiket masuk, dari pengemasan duriannya mereka sudah luar biasa income. Termasuk stok-stok mal-mal ini dia disediakan yang dicukup. Kemudian kehadiran petugas penyuluh
Nanti mungkin dari tim dari Pak Pakistan, tim dari Rektor BP yang ahli di bidang durian itu bisa berikan sosialisasi di desa kepada petani-petani. Kami harapkan ya pemuda-pemudi lah yang masa depannya masih panjang, mereka berpikiran cerdas. Anak-anak sekolah ini kan berpikiran cerdas, anak-anak ini lihat mau aplikasi apapun nyaut. Orang anak sekolah cerdas kan? Karena gizinya cukup Pak, tidak ya itu Pak, tidak ya gizinya kurang, kalau semua lebih Pak. Zaman dulu kan pembiayaan bagi durian unggul, nanti setelah Pak Rektor, Pak Kadis lah semua di stek atau di okulasi atau di inseminasi kalau bisa kan gitu. Jadi bisa mengembangkan varietas durian unggul. Kuatkan mental kita, jangan cengeng, kita nasionalisme kita sudah tingkatkan, karena membela negara adalah salah satu dari iman. Bubur waton dengan iman, ya. Yang tidak perang, kalau perang kita cukup, kita dengan sistem rasa, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Kami mengatakan di garis depan, tidak terblok, kita mundur ke kantong-kantong gerilya. Di kantong-kantong gerilya itu ada yang semuanya nanti. Buat senapan cuma satu-satu, buat munisi. Jadi kita memanfaatkan logistik lokal, logistik wilayah. Makanya Pak Prabowo selalu mendengungkan ketahanan pangan. Karena lakinya di situ. Itu saja. Mohon maaf bila ada kata yang berkenan. Kami tidak memberi materi, kami sharing saja untuk membuka pandangan Bapak Ibu, terutama dari saya. Mudah-mudahan tergugah, semangat, masa depan masih panjang, masa depan Indonesia masih panjang. Negara-negara lain dengan penduduk sekian miliar itu sudah perhitungan dari makan, makanya diusikan ke Indonesia secara diam-diam secara sembunyi-sembunyi. Tapi itu tugas kami untuk mendeteksi. Yang jelas kita jaga sejengkal tanah kita. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.